Film dibuka dengan adegan sekelompok penjaga penjara yang tengah mengawal seorang pemuda bernama Sentuo yang merupakan pewaris teknik mekanisme Mo yang legendaris. Di tengah perjalanan menuju ke penjara tambang, Sentuo meniupkan siulan sebagai sebuah kode rahasia yang hanya dimengerti oleh kekasihnya yang bernama Jiang Ren yang pada saat itu sedang dipenjara di dalam sel wanita. Ternyata Sentuo sengaja masuk ke dalam penjara ini dengan tujuan menyelamatkan sang kekasih. Shin kemudian memelihatkan kondisi para tahanan yang dipaksa menggali jalur menuju inti benteng mekanisme, tempat legendaris yang konon menyimpan harta karun peninggalan Mo. Dikisahkan bahwa 2 dekade lalu Raja Mosin, seorang penguasa tirani, menangkap rakyat jelata dan memenjarakan mereka untuk kerja paksa. Ia menjanjikan pembebasan setelah harta karun itu ditemukan. Di tambang itu, Sentuo mulai bekerja. Saat jam istirahat, ia membangun rencana pelarian bersama rekan-rekannya, yaitu Ma Guan, Shou Xin, Hu Sanjin, Yan Cheng, dan Walai. Mereka rembukan membagi tugas menjadi 2 kelompok. Satu tim menghancurkan burung kayu pengintai yang menjaga lift satu-satunya jalan keluar. Sementara tim lainnya bertugas melepaskan Jiang Ren dan para tahanan perempuan. Dengan strategi yang matang, Sentuo menyerahkan ketapel kepada Ma Guan untuk melumpuhkan sistem mekanis pengawas burung itu. Ketapel itu pun berhasil menonaktifkan burung kayu dan membuka kesempatan untuk kabur. Namun rencana tak berjalan mulus. Ketika Ma Guan kembali, ia justru membawa Walai, bukan Jiang Ren. Ternyata saat hendak melepaskan Jiang Ren, mereka mendapati selnya sudah kosong. Sentuo pun panik dan pergi untuk mencarinya. Di sisi lain, Jiang Ren ternyata berada dalam bahaya. Ia hampir menjadi korban pengiwikan oleh seorang penjaga. Dipertontonkan sebagai hiburan di tengah kerumunan. Dari kejauhan, Mosin sang pemimpin kejam menerima kalung liontin milik Jiang Ren. Mosin ternyata memang sengaja menjebak Sentuo yang diketahui sebagai pewaris mekanisme Mo. Sentuo akhirnya tiba dan mencoba menyelamatkan Jiang Ren. Saat menatap tajam ke arah Mosin, ia menunjukkan kalung liontin Jiang Ren yang dimilikinya. Hal ini membuat Mosin menghentikan pengiwikan terhadap Jiang Ren. Kemudian Sentuo dihadapkan langsung kepada Raja Mosin. Dalam perbincangan mereka, terungkap bahwa Mosin dulunya memiliki kadas di selangkangannya serta penyakit jantung berbahaya. Kini jantungnya bergantung pada mekanisme jantung buatan. Namun alat pengendalinya disembunyikan di dalam benteng mekanisme yang ternyata semua alat itu dibuat oleh ayah Sentuo yang dulu dibunuh oleh Mosin. Agar tetap hidup, Mosin harus berada dalam radius 5 km dari alat tersebut. Dan kini ia berusaha mencarinya. Mosin lalu memaksa Sentuo masuk ke dalam benteng penuh jebakan demi mengambil alat pengendali itu. Sebagai taruhannya, ia menunjukkan Jiang Ren yang dikurung di dalam akuarium kaca yang dialiri air. Jika Sentuo gagal menyelesaikan misi dalam waktu 4 jam, Jiang Ren akan mati tenggelam. Setelah keluar dari ruangan, Sentuo segera bertemu kembali dengan rekan-rekannya dan memberitahu bahwa ia akan masuk ke dalam benteng mekanisme seorang diri demi menyelamatkan Jiang Ren yang disandra oleh Mosin. Meski awalnya melarang, pada akhirnya seluruh tim pun beranggotakan Botang, Pantong, Antong, Cutong, dan Walei memutuskan untuk ikut. Sementara itu, Shou Tong ditugaskan untuk tetap di luar menjaga Jiang Ren dengan janji setia untuk melindunginya hingga titik darah penghabisan, dan perjalanan pun akhirnya dimulai.
Setibanya di lantai pertama benteng, mereka menemukan 3 patung besar bersenjata lengkap berdiri di tengah ruangan. Tanpa sengaja, Botang menyentuh salah satu patung dan memicu sistem yang membuat seluruh patung itu di sekitar mereka bergerak menyerang. Dalam kekacauan itu, muncullah seorang gadis bernama Anlai yang tanpa sadar ikut masuk ruangan. Ketika hendak diserang patung, Sentuo berhenti bergerak dan patung itu pun tiba-tiba berhenti. Dari kejadian itulah, Sentuo menyadari bahwa sistem pertahanan ruangan diaktifkan oleh getaran di lantai. Mereka pun harus diam total agar patung-patung berhenti bergerak. Anlai kemudian menyampaikan jika sebelumnya ia dan kakaknya mencoba kabur, namun semuanya tewas. Kini hanya tinggal dirinya yang selamat hingga sampai di sini. Setelah meredakan bahaya tanpa bergerak, Sentuo menyusun strategi. Seorang harus mengalihkan perhatian dengan berlari ke arah perlawanan agar yang lain bisa keluar. Anlai pun dengan berani mengorbankan dirinya mengambil peran itu dan berlari mengalihkan perhatian para patung-patung itu. Sementara yang lainnya berhasil meloloskan diri. Akhirnya, kini mereka berlanjut ke lantai kedua. Mereka dihadapkan pada tantangan baru. Ruangan dengan tiang-tiang tinggi disertai gear mekanik di langit-langit, sedangkan lantai bawah berupa kolam lava panas. Begitu gear mulai berputar, angin kencang berhembus dari ventilasi dinding, mengangkat tubuh mereka ke udara dan mengancam menjatuhkan mereka ke lava. Beruntung Botang dan Antong mampu menahan mereka agar tidak terhempas. Sentuo yang tanggap memperhatikan bahwa ventilasi itu aktif karena gear, dan saat salah satu sepatu tersedot ke lubang dinding, ia langsung memahami sistemnya. Dengan cekatan, ia memanah lubang ventilasi dan menghentikan gear tersebut. Aliran udara pun berhenti dan bahaya pun mereda. Sentuo menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan daya hisap udara untuk menjatuhkan siapapun di dalam lava jika tidak waspada. Kini angin itu benar-benar berhenti dan mereka pun berhasil selamat. Setibanya di lantai ketiga, Sentuo dan tim dihadapkan pada sebuah lorong labirin yang berkiliku. Setelah menyusuri beberapa cabang, mereka justru terjebak di lorong buntu. Saat tengah berdiskusi mencari jalan keluar, Cutong justru iseng mengajak Welai taruhan. Siapa yang paling lama tidak bergerak akan menang. Jika Cutong menang, ia ingin mendapatkan cinta Walai. Tetapi jika kalah, ia harus berhenti menggodanya. Namun, suasana santai itu berubah mencekam ketika dari ujung lorong, sebuah bola batu raksasa meluncur ke arah mereka. Semua segera berlari menyelamatkan diri, sementara Cutong sempat bersikeras tetap diam demi taruhan. Walai pun menariknya pergi, memilih menyelamatkan nyawa ketimbang mempertahankan gengsi. Mereka pun berlari hingga menemukan lorong buntu lainnya. Sentuo yang cermat mengamati sekitar, menyadari adanya mekanisme tersembunyi. Ia menekan dua sisi dinding dan muncullah dua tembok jebakan yang secara otomatis menghentikan laju bola batu itu sekaligus membuka jalur ke ruangan berikutnya. Namun sebelum melanjutkan, Sentuo memperingatkan bahwa ruangan di depan adalah tempat yang menyebabkan kakak Anlai celaka. Ruangan itu berisi 3 kayu raksasa yang terus berputar. Dengan persiapan matang, Sentuo mengeluarkan perlengkapan dari tasnya dan membuat semacam sepatu roda. Ia juga menyusun strategi dengan menyuruh Cutong untuk menggereget ngontrol rotasi kayu menggunakan tali panah. Berkat koordinasi itu, mereka semua berhasil melewati kayu-kayu berputar dengan selamat. Mojing.
Namun tantangan belum usai. Di ruang selanjutnya, mereka disambut oleh kabut ilusi yang menghadirkan sosok wanita cantik yang perlahan-lahan menyeret mereka ke dalam halusinasi masing-masing. Di situ Sentuo berilusi seolah melihat Jiang Ren tenggelam dalam kotak kaca. 有我在，我现在就救你出去。 Sementara anggota lain juga terjebak dalam bayangan pikiran mereka. Beruntung Pantong berhasil terhindar dari pengaruh kabut karena terus membaca mantra pribadinya. Ia pun cepat membangunkan Sentuo dan bersama-sama mereka menyadarkan yang lain satu persatu. Sayangnya, ketika giliran Welai yang dibangunkan, ia masih dalam pengaruh ilusi. Tanpa sadar, ia menusuk Cutong karena mengira sedang diserang. Saat kesadarannya kembali, Wale sangat terpukul melihat Cutong tewas akibat tindakannya. Dengan rasa bersalah yang dalam, ia memeluk jasad Cutong dan bertekad membawa tubuhnya keluar dari tempat terkutuk ini sebagai bentuk penembusan dosa. Di sisi lain, Sautong memulai aksinya dengan menyamar sebagai prajurit penjaga menggunakan kostum yang telah disiapkan oleh Sentuo. Ia berhasil menyelinap ke ruang utama dan mengambil segel perintah, lalu menggunakannya untuk mengalihkan pasukan penjaga dan memimpin para tahanan melakukan pemberontakan. Sementara itu, Sentuo dan tim justru tersesat kembali ke ruangan semula dan harus berhadapan lagi dengan robot-robot bersenjata. Namun kali ini Sentuo menyadari bahwa robot tersebut digerakkan oleh benang yang terhubung ke lantai. Dengan memutuskan benang itu, mereka pun berhasil menghentikan pergerakan robot. Dan berhasil menyelamatkan Anlai yang sebelumnya membantu mereka. Sentuo kemudian menjelaskan bahwa benteng ini memiliki mekanisme rotasi dan satu-satunya cara keluar adalah terus bergerak maju menuju inti benteng. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di inti benteng yang tampak seperti perpustakaan kuno. Di sana Antong menemukan alat pengendali jantung Mosin yang selama ini mereka cari dan ia pun segera mengambilnya. Tanpa sengaja, tindakannya mengaktifkan sistem perangkap anak panah yang tersembunyi di ruangan tersebut. Sentuo sigap menghancurkan salah satu rak buku dan mengajak semua orang masuk ke dalamnya untuk berlindung. Sementara Atong dan Botong juga terkena panah, namun berhasil masuk. Sayangnya, Anlai tertembak dan tewas dan mati dengan tenang di benteng itu bersama kakaknya. Di tengah kepanikan, Sentuo memutuskan keluar untuk menghentikan perangkap panah, dan Antong ikut menemaninya membuka jalan dari serangan anak panah. Saat keduanya keluar, panah kembali meluncur dan mengenai Antong. Dalam kondisi sekarat, Antong menyuruh Sentuo naik ke atas dan menghentikan mekanismenya.
Setelah berhasil, Sentuo kembali dan menerima alat pengendali dari Antong. Sayangnya ia harus mengembuskan napas terakhirnya dan mengungkapkan kerinduan terakhirnya kepada putranya. Kini ia mati dan bisa menyusul putranya. Di saat bersamaan, Sotong masih memimpin pemberontakan dan berhasil mencapai ruang utama untuk menyelamatkan Jiang Ren. Namun ia diserang oleh penjaga dan terluka parah. Untungnya Sentuo datang menyelamatkannya. Sayangnya karena luka tusukan yang cukup parah, Sotong harus gugur. Sentuo kemudian segera bergegas menghancurkan kaca akuarium tempat Jiang Ren disekap. Walaupun harus berpacu dengan waktu dan melawan pasukan Mosin, ia akhirnya berhasil menyelamatkan kekasihnya. Sementara itu di luar, Botong, Pantong, dan Welai terlibat pertarungan sengit melawan Mosin. Mereka nyaris kalah hingga Sentuo muncul mengendalikan salah satu patung mekanik dan menyerang Mosin. Sentuo akhirnya berhasil menaklukkannya, namun memilih tidak membunuh Mosin. Ia menyerahkan alat pengendali jantungnya dan membiarkannya hidup sendiri di dalam benteng, lalu memerintahkan semua orang untuk keluar dan kembali hidup bebas dengan kedamaian. Kisah ini pun berakhir dengan melihatkan seluruh gang hidup bahagia bersama anak-anak mereka, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Mohis Mechanics. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yede. Sampai jumpa di video berikutnya.